Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Awia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai efektivitas pemberian rebusan daun salam terhadap penurunan tekanan darah pada mahasiswa di Universitas Kadiri. Selanjutnya mengenai latar belakang hipertensi di Indonesia. Kejadian hipertensi di Indonesia, menurut hasil dari Riskesdas pada tahun 2013, Indonesia merupakan peringkat ke-6 dari 10 kategori penyakit tidak menular kronis. Sedangkan Jawa Timur merupakan provinsi yang dengan kejadian hipertensi cukup tinggi, yaitu 26,2%. Selanjutnya mengenai rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu adakah pengaruh pemberian rebusan daun salam terhadap tekanan darah tinggi? Untuk tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pemberian rebusan daun salam pada perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sedangkan manfaat penelitian teoritis pada penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat di ilmu keperawatan, terkhusus pada keperawatan medikal bedah untuk menurunkan tekanan darah tinggi dengan menggunakan pengobatan non-farmakologi, yaitu pemberian air rebusan daun salam. Selanjutnya mengenai hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih dari 90 mmHg dengan 2 kali pengukuran dan selang waktu selama 5 menit dalam keadaan istirahat ataupun tenang. Faktor risiko yang dapat muncul pada penyakit hipertensi ada 2, yaitu faktor yang dapat dikontrol dan faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor yang dapat dikontrol antara lain pola konsumsi natrium dan lemak jenuh, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan merokok. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikontrol antara lain umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Selanjutnya mengenai komplikasi yang dapat muncul akibat hipertensi, yaitu penyakit jantung, stroke, dan gangguan ginjal. Selanjutnya mengenai klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi ada 2, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya atau yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor genetik ataupun faktor lingkungan. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang penyebabnya dapat diidentifikasi, biasanya disebabkan oleh penyakit dan dapat juga disebabkan oleh obat-obatan. Gejala yang dapat muncul akibat hipertensi antara lain suhu tubuh rendah, pusing, sesak nafas, muka pucat, sukar tidur, mimisan, mata berkunang-kunang, mudah lelah, dan mudah marah. Gejala akan terasa pada kondisi tertentu sehubungan dengan perubahan proses metabolisme tubuh yang terganggu. Penanganan farmakologi yang dapat dilakukan pada pasien hipertensi yaitu terapi farmakologi diawali dengan pemakaian obat tunggal tergantung level tekanan darah awal. Rata-rata monoterapi menggunakan menurunkan tekanan darah sistol sekitar 7-13 mmHg dan diastol sekitar 4-8 mmHg. Terdapat beberapa variasi dalam pemilihan terapi pada hipertensi primer. Selanjutnya untuk penanganan non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu memodifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, pembatasan asupan natrium, modifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol dan pembatasan kafein, serta dapat menghentikan kebiasaan merokok. Selain itu, mengkonsumsi obat antihipertensi dalam jangka lama dapat menyebabkan terjadinya drug-related problems atau keadaan yang tidak diharapkan yang dialami pasien, seperti keadaan interaksi obat terhadap pasien atau alergi terhadap obat. Selanjutnya mengenai daun salam. Daun salam merupakan tanaman berkayu yang biasanya dimanfaatkan daunnya dan biasa disebut daun salam. Kandungan pada daun salam yaitu kalium, minyak asiri, eugenol, dan flavonoid yang terdapat pada daun salam sangat efektif dalam menurunkan tekanan darah karena dapat membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh, melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, serta memberikan efek rileks. Selanjutnya mengenai kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu ada beberapa yang tidak diteliti antara lain keturunan, gaya hidup, dan jenis kelamin. Sedangkan yang diteliti ada upaya penanganan hipertensi dan responden yaitu mahasiswa yang terdiri dari usia 20-25 tahun dan mengalami peningkatan tekanan darah. Selanjutnya hipotesis pada penelitian ini yaitu ada pengaruh pemberian rebusan daun salam terhadap penurunan tekanan darah pada mahasiswa di Universitas Kadiri. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Rancangan penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan
metode one group pre-post-test design. Penelitian ini menganalisis efektivitas pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan tekanan darah pada mahasiswa di Universitas Kediri. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa usia 20-25 tahun yang bersedia menjadi responden mengalami peningkatan tekanan darah dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat menurunkan tekanan darah di Universitas Kediri. Selanjutnya, mengenai besar sampel di penelitian ini, yaitu menggunakan rumus N sama dengan N per 1 plus ND, dengan N kecil merupakan besar sampel dan N besar merupakan besar populasi, sedangkan D adalah tingkat signifikan. Selanjutnya, mengenai definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati atau diukur dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Selanjutnya, waktu penelitian pada penyusunan tugas ini yaitu dimulai pada 4 Mei sampai tanggal 28 Mei 2022. Selanjutnya, mengenai prosedur penelitian ini. Yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi masalah, yang kedua menyusun proposal penelitian, yang ketiga menjelaskan kepada calon responden tentang penelitian yang akan dilakukan, dan bila bersedia menjadi responden maka dipersilakan. Yang ketiga menjelaskan kepada responden tentang pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tekanan darah pada responden sebelum diberikan air rebusan daun salam. Selanjutnya responden diminta untuk rutin meminum air rebusan daun salam yang disediakan peneliti sebanyak 7 kali dalam 7 hari atau setiap hari. Setelah pemberian air rebusan daun salam selama 7 kali dalam 7 hari, dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan pengumpulan data, kemudian melakukan pengolahan data, dan melakukan analisa data. Terakhir, yang dilakukan yaitu penyusunan laporan hasil penelitian. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.